Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-rahnu yakni gadai. Ya. Ini indah sekali slogannya ya. Apalagi slogannya ini gadai mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, bikin baru tahu. Mengatasi masalah tanpa masalah. Siapa yang pernah membuktikan ini? Tapi jujur dulu Pak, minta tolong sebelum kita bahas. Siapa yang pernah bermuamalah dengan penggadaian? Yang tidak angkat tangan tidak betul ya. Kalau Bapak pernah baru tidak angkat tangan, termasuk tidak jujur. Coba angkat tangan yang pernah. Angkat tangan yang tidak pernah sedikit pun dengan gadai. Ini yang tidak angkat tangan, saya tidak tahu apa maunya ya. Tapi gadai, apa bedanya gadai dengan utang? Utang pada umumnya dengan gadai apa bedanya? Jaminannya. Kalau utang tidak ada jaminannya. Apa bedanya gadai dengan penitipan? Penitipannya apa bedanya dengan gadai? Apa bedanya gadai dengan penitipan? Ya. Ini gambar apa ini? Emas di? Lumayan nih kalau ada begini nih. Lumayan ya. Kira-kira berapa crispin ada apa kalau begini nah? Banyak ya? Satu malam tidak cukup ya? Bisa beli tuh crispy-nya ya. Baik, saya sudah melihat tadi yang pernah gadai dan yang tidak pernah gadai. Ya, arahan ini ya al-habsu artinya sesuatu yang tertahan, terhalang, tercegah. Karena barang yang kita titip itu ya ditahan. Gadai itu yang sesuatu yang ditahan di sana. Barang kita ditahan. Misalnya emas kita ditahan. Ya. Barang-barang kita itu ditahan di situ, dihalangi. Nah, ini diambil dari sini, kullu nafsin bima kasabat arahina. Setiap jiwa, setiap seseorang itu tertahan dengan apa yang dia sudah perbuat, tertahan sampai dia pertanggungjawabkan. Tertahan sampai dia pertanggungjawabkan. Jadi itulah biasanya apa itu barang gadai ditahan oleh murtahin. Ya, kalau ada gadai, ada rahin ini yang simpan itu barangnya. Kalau yang tahan namanya murtahin. Jadi ada rahin yang simpang itu barang itu. Ya.
Yang tahan namanya murtahin. Bisa dawam ini makna arahan dawam atau as-subut. Kenapa subut? Karena sesuatu yang tetap. Karena tetap tidak lancar seperti al-bai' wasyir. Tidak lancar sebagaimana jual beli, bolak-balik itu barang. Kalau ini tetap diam itu barang di situ sampai ditebus itu barang. Dia disimpan seperti dawamnya air, seperti tetap tenangnya air yang tidak mengalir sebagaimana barang jual beli. Kalau jual beli itu kan mengalir. Kalau barang arra'an itu barangnya ditetapkan, tidak dikasih goyang. Kayak begitu. Nah, ini kalau istilah ini yang dipakai oleh ulama fikih adalah harta benda. Ini harta benda. Ya, tentu harta benda yang memenuhi syarat nanti. Sebagai apa? Jaminannya utang. Jadi harta benda yang dipakai jaminannya utang. Agar utang itu bisa dilunasi atau dihargai atau dikembalikan atau dibayar. Jika tidak mampu kita kembalikan bayar utang tak, itu jaminannya. Sudah ada jaminannya, sudah ada pembayarannya, yang pembayaran itu dititip di situ. Kalau tidak mampu dibayar, itu. Sehingga saya kira kalau prakteknya orang yang mau menggadaikan barangnya pasti selalu lebih tinggi atau lebih rendah dengan uang yang diambil? Lebih rendah atau lebih tinggi? Emas dititip, terus misalnya emas itu harganya adalah katakanlah 10 juta, ditakar dengan dinilai oleh murtahin yang mau tahan. Kalau harganya katakanlah 10 juta, maka berapa utang yang bisa diambil? Mau dikasih di atasnya? Tidak mau. Kenapa? Nanti lari. Pasti sama atau pasti di bawahnya? Pasti di bawahnya. Karena itulah pembayarannya secara hakiki sebenarnya. Kalau dia tidak mampu bayar, itulah pembayarannya. Itulah bayarannya itu. Sebenarnya ya bukan wadiah, bukan penitipan. Dia hakikatnya utang, tapi utangnya ini utang khusus dia. Kenapa khusus? Ya ada barang jaminan. Itulah gada itu. Yang paling tahu itu yang pernah lakukan. Pernah ya? Dan ini bukan di penggadaian bisa, bukan. Di mana saja kita bisa. Nah sekarang dalilnya, landasannya, ya. Ini wa in kuntum ala safarin, dan jika kalian di dalam musafir, perjalanan. Ada memang sebagian ulama tapi dibantah bahwa kalian dalam musafir. Ada sebagian orang memberikan syarat perjalanan. Kalau sisi makna ini ya tidak bisa, gak ada kalau bukan musafir. Tapi itu kan pemahaman bahasa saja. Dan pemahaman bahasa itu adalah pemahaman urutan kelima dari pemahaman baru bisa dipakai. Kalau tidak ada tafsirul ayat bil ayat, tafsirul hadis ayat bil hadis, tafsirul qaulis sahabat, ya baru tafsirul, dia urutan keempat, tafsirul lugah, baru lugah. Ya, ternyata terbantah lugah itu, karena Nabi pernah mempraktekkan apa?
Gadai itu sendiri waktu beliau tinggal di Madinah, dan beliau bukan perjalanan. Nabi pernah gadai dan bukan dalam musafir. Berarti tafsir harus musafir itu batal itu.